Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, Studi Al-Quran dan Hadis. Kami akan mempresentasikan bab Maki dan Madani. Sebelum menginjak materi, berikut adalah daftar nama anggota kelompok kami. Pengertian ilmu Maki dan Madani. Salah satu ilmu Al-Quran yang termasuk ilmu yang berkaitan dengan sejarah Al-Quran adalah ilmu tentang Maki dan Madani. Sesuai dengan namanya, kata Maki berarti golongan Mekah dan Madani adalah golongan Madinah. Ilmu Maki dan Madani bisa dijelaskan sebagai ilmu yang membahas tentang bagian Al-Quran yang termasuk berjenis Maki dan bagian yang berjenis Madani, baik dari segi makna, cara-cara mengetahui, membahas tentang tanda dari masing-masing Maki dan Madani ataupun macam-macamnya. Penyebutan Maki dan Makiyah juga Madani atau Madaniyah itu sama saja dan hanya beda untuk jenis penyifatannya. Cara untuk mengetahui ayat atau surat Maki dan Madani adalah berdasarkan riwayat-riwayat dari para sahabat Rasulullah dan berdasarkan pada ciri-ciri Maki dan Madani. Pada umumnya, ayat yang turun di Makkah itu pendek-pendek. Sebaliknya, ayat yang turun di Madinah itu panjang-panjang. Ayat dan surat dalam Al-Quran tidak disusun berdasarkan tertib turunnya, karena ayat-ayat Al-Quran disusun berdasarkan atas tauqifi, yaitu berdasarkan petunjuk dari Nabi. Namun penjelasan Maki dan Madani tidak sesederhana itu karena ada golongan yang menyebutkan bahwa Maki dan Madani itu bukan dilihat dari tempat turunnya, melainkan waktu setelah hijrah atau sebelum hijrah. Maki Madani dikelompokkan berdasarkan tempat turun. Sekelompok ulama mengatakan bahwa Maki dan Madani dalam ayat atau surat Al-Quran itu tergantung dari tempat turunnya. Pendapat ini disebut juga dengan teori Mulahazatu Makani Nuzuli atau teori geografis, yaitu teori yang menyebutkan bahwa Maki dan Madani itu tergantung pada tempat turunnya surat atau ayat. Secara lebih lanjut, kelompok ini mengatakan bahwa surah Makiyah atau Maki itu merupakan surah yang turun di Makkah dan sekitarnya, baik waktu turunnya itu saat Nabi Muhammad SAW belum hijrah ke Madinah ataupun sesudah hijrah. Menurut golongan ini, ayat-ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di Mina, Arafah, Hudaybiyah, dan sebagainya, itu juga masih tergolong ayat Makiyah. Sebaliknya, ayat atau surat Madaniyah atau Madani adalah ayat atau surat yang turun di Madinah dan sekitarnya, termasuk surah yang turun kepada Nabi Muhammad sewaktu beliau di Badar, Kuba, Madinah, Uhud, dan lain-lain. Para ulama yang berpendapat bahwa Maki dan Madani adalah sesuai dengan tempat turun atau teori geografis ini memiliki dalil yang salah satunya adalah riwayat Abu Amr dan Utsman bin Sa'id ad-Dorimi yang berarti Al-Quran yang diturunkan di Mekah dan yang diturunkan dalam perjalanan hijrah ke Madinah sebelum Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah adalah termasuk Maki, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan-perjalanan beliau setelah tiba di Madinah adalah termasuk Madani. Adapun pendapat pertama ini memiliki kelebihan di antaranya. Kita bisa memberikan kategori yang tegas bahwa segala ayat yang turun di Mekah berarti Makiyah, sedangkan yang turun di Madinah berarti Madani. Namun, pendapat ini pun punya kelemahan, karena cakupannya terbatas, ada ayat yang tidak seluruhnya diturunkan di Mekah atau Madinah. Misalnya saja ayat yang turun pada saat Isra Mi'raj. Materi yang kedua yaitu Makki Madani dikelompokkan berdasarkan audiens. Jika pendapat pertama mendasarkan Makki dan Madani pada tempat, maka pendapat kedua mendasarkan Makki dan Madani pada audiens atau subjek siapa yang diajak berdialog atau dipanggil dalam ayat. Secara lebih rinci, surah atau ayat Makkiyah berarti ayat atau surah yang berisi panggilan kepada penduduk Mekah. Adapun redaksi panggilan biasanya menggunakan kata-kata ya ayyuhan nasu atau ya ayyuhal kafiruna dan lain sebagainya. Hal ini karena mayoritas penduduk Makkah adalah kafir. Sedangkan surah Madaniyah atau Madani menurut pendapat ini berarti ayat atau surah yang berisi panggilan kepada penduduk Madinah.
Redaksi panggilan dalam ayat biasanya dimulai dengan panggilan Ya ayyuhalladzina amanu, sebab mayoritas penduduk Madinah adalah orang mukmin. Golongan ini mendasarkan pendapatnya pada dalil riwayat Abu Amr dan Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, di mana beliau menyebutkan bahwa yang artinya dan bagian dari Al-Quran yang dimulai dengan Ya ayyuhalladzina amanu adalah madani, dan yang dimulai dengan Ya ayyuhan nasu adalah makki. Juga diriwayatkan dari Alqamah bahwa beliau mengatakan yang artinya setiap sesuatu yang diturunkan atau ayat didahului dengan Ya ayyuhan nas, maka itu termasuk makki, dan jika didahului dengan Ya ayyuhalladzina amanu, maka termasuk madani. Salah satu kelebihan dari pendapat ini adalah mana makki dan mana madani lebih mudah dikategorikan karena didasarkan pada kitab yang lebih jelas. Namun pendapat ini punya kelemahan karena buktinya tidak semua ayat yang dimulai dengan Ya ayyuhan nasu itu pasti makkiyah, dan juga tidak semua ayat yang dimulai dengan Ya ayyuhalladzina amanu itu tentu madaniyah. Yang ketiga yaitu Makki Madani dikelompokkan berdasarkan waktu hijrah. Pendapat ini mengatakan bahwa Makki dan Madani itu dibatasi pada satu waktu, yaitu hijrah. Artinya, ayat atau surat disebut Makki kalau turun sebelum Nabi hijrah, dan disebut Madani kalau turun setelah hijrah. Pendapat ini disebut dengan istilah mulahazatu zamanin nuzuli atau teori historis, yaitu teori yang berorientasi pada sejarah waktu turunnya Al-Quran, yang dijadikan dasar penentuan Makki dan Madani. Dengan demikian, surat Makkiyah atau Makki didefinisikan sebagai ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Meski turunnya ayat itu di luar kota Mekah, seperti yang turun di Mina dan Arafah. Sedangkan surat atau ayat Madaniyah atau Madani adalah surah atau ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan Nabi setelah hijrah ke Madinah, meskipun turunnya di Mekah atau sekitarnya, seperti yang turun di Badar, Uhud, Arafah, dan di Makkah. Pendapat ini pun juga mendasarkan argumennya pada dalil riwayat Abu Amr dan Utsman bin Sa'id Ad-Darimi dengan penafsiran yang berbeda dengan pendapat nomor 1 di atas. Pendapat ketiga ini lebih banyak didukung oleh para ulama karena bisa menjadi kategori yang menyeluruh dengan alasan yang jelas. Meskipun begitu, pendapat ini juga menyebabkan munculnya kejanggalan-kejanggalan. Misalnya, beberapa ayat Al-Quran yang nyata-nyata turun di Makkah, tetapi hanya karena turunnya itu setelah hijrah, ayat itu pun disebut sebagai Madaniyah. Contoh dari kejanggalan ini adalah seperti ayat Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ayat ini turun waktu Nabi wukuf di Arafah yang hanya 25 km dari Makkah. Namun berdasarkan pendapat di atas, ayat ini dikategorikan sebagai ayat Madaniyah. B. Tanda dan ciri-ciri surah Makkiyah dan Madaniyah. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk. Turunnya Al-Quran terjadi secara berangsur-angsur. Dalam hal ini, para pakar membuat klarifikasi surah-surah di dalam Al-Quran menjadi dua, yakni Makkiyah dan Madaniyah. Keduanya merujuk ada dua kota utama tempat dakwah Rasulullah SAW, yaitu Makkah dan Madinah. Secara umum, masing-masing berarti surah yang diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW sedang di Makkah dan Madinah. Tanda dan ciri-ciri surah Makkiyah. Yang pertama, ayat dimulai dengan nida atau panggilan seperti Ya ayyuhan nas. Dalam seluruh Al-Quran, bentuk nida ada 292 ayat. Yang kedua, di dalam ayat atau surah terdapat lafaz kalla, di mana lafaz tersebut terdapat dalam Al-Quran seluruhnya ada 33 kata dalam 25 surah. Yang ketiga, di dalamnya terdapat ayat-ayat sajadah. Di Al-Quran ada 15 ayat sajadah. Yang keempat, di permulaannya terdapat huruf-huruf tahji atau huruf muqatta'ah, yaitu huruf yang terpotong-potong, seperti huruf kha, mim, sin, ta. Di Al-Quran terdapat beberapa surat Makkiyah yang dimulai dengan huruf tahji, kecuali surah Baqarah dan Al-Imran, di mana keduanya termasuk Madaniyah. Yang kelima, di dalamnya terdapat cerita para nabi dan umat-umat terdahulu, selain Al-Baqarah dan Al-Maidah. Contoh surat Yunus, Yusuf, Hud, Ibrahim, Al-Kahfi, dan lain sebagainya. Yang keenam,
Di dalamnya berisi cerita-cerita kemusyrikan dan penyembahan selain kepada Allah SWT. Yang ketujuh, berisi keterangan-keterangan adat kebiasaan orang-orang kafir dan musyrik yang suka mencuri, merampok, membunuh, mengubur hidup-hidup anak perempuan, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, berisi penjelasan dengan bukti-bukti dan argumentasi dari alam ciptaan Allah SWT dan percaya kepada para rasul dan kitab-kitab suci, hari kiamat, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, berisi ajaran prinsip-prinsip akhlak yang mulai dan pranata sosial yang tinggi. Yang kesepuluh, berisi nasihat-nasihat. Yang kesebelas, kebanyakan ayat-ayat pendek karena menggunakan bentuk ijaz atau singkat-singkat. Tanda dan ciri-ciri surah Madaniyah. Yang pertama, berisi hukum-hukum hudud pidana dan faraid. Misalnya surah Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah, dan lain sebagainya. Yang kedua, berisi izin jihad dan perintah jihad fisabilillah dan hukum-hukumnya. Seperti surah Al-Anfal, Al-Baqarah, At-Taubah, dan Al-Hajj. Yang ketiga, berisi keterangan mengenai orang-orang munafik dan sifat-sifat serta perbuatan-perbuatannya, kecuali surah Al-Ankabut seperti surat An-Nisa, Al-Anfal, At-Taubah, dan lain sebagainya. Yang keempat, berisi hukum-hukum ibadah seperti surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, dan lain sebagainya. Yang kelima, berisi hukum-hukum muamalah seperti surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, dan lain sebagainya. Yang keenam, berisi hukum-hukum munakahat seperti surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, berisi hukum-hukum kemasyarakatan, kenegaraan seperti surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, berisi hukum dakwah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani seperti surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, dimulai dengan nida, ada panggilan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, yang berarti wahai orang-orang yang beriman, di mana di Al-Quran kalimat ini ada di 219 ayat. Yang ke-10, ayatnya biasanya panjang karena menerangkan hukum secara detail dengan penekanan pada konten atau makna yang informatif dari ayat. C. Manfaat memahami ilmu Makki Madani. Yang pertama, dapat digunakan sebagai alat bantu bagi mufasir atau pentafsir untuk menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, dapat mengetahui sejarah hidup Nabi Muhammad SAW melalui turunnya ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, mengetahui keindahan bahasa Al-Quran dan menjadi hasanah ilmu-ilmu Islam. Sekian presentasi bab Makki dan Madani dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.